Yohanes Aristuti. Langsung aja ke videonya ya. 1, 2, 3, funk it. Hai, nama aku Melia. Di sini aku akan menjelaskan sedikit pengertian dari sel Volta. Alexander Volta adalah tokoh yang pertama kali diakui menemukan baterai pada tahun 1800. Volta menemukan mekanisme dari pembuatan baterai, yaitu dengan menumpuk cakram tembaga dan seng, yang dipisahkan oleh kain yang kemudian diredam dalam air asin. Baterai yang pertama kali dibikin oleh Volta ini tentu aja beda banget sama baterai yang saat ini kita gunakan sehari-hari. Berikut ini contoh baterainya yang akan dijelaskan sama rekan saya. Terima kasih Melia. Perkenalkan, nama saya Yohanes Aristuti dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan contoh baterai yang dibuat oleh sel Volta. Nah, teman-teman semuanya, seperti gambar yang di samping, cara kerja dari baterai ini adalah dengan menghubungkan kabel kedua ujung tumpukan dan menghasilkan arus stabil yang berkelanjutan. Di setiap set, satu set cakram tembaga, seng, dan air garam, ini dapat menghasilkan 0,76 volt. Pelipatan dari nilai tersebut didapatkan dari jumlah sel yang ditumpukan bersama. Agak ribet ya teman-teman, untuk menghasilkan arus segitu dengan baterai yang sebesar itu. Oke, teman-teman semuanya, dari ilustrasi di atas, kita bisa lihat kalau sel Volta adalah perubahan yang terjadi dari reaksi kimia menjadi arus listrik. Nah, setelah kita melihat gimana proses awal ditemukannya sel Volta, sekarang kita bakalan melihat gimana mekanisme atau rangkaian sel Volta ini diterapkan dalam pembuatan baterai. Hal ini juga dapat menjawab apa manfaat dari sel Volta dalam kehidupan sehari-hari, seperti berkaitan dengan perubahan reaksi kimia yang menghasilkan sesuatu yang hingga saat ini berguna untuk kita, yaitu arus listrik. Oke teman-teman semuanya, terima kasih telah mendengar penjelasan dari baterai. Penjelasan lebih lanjutnya lagi akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu Vina Agustina. Dadah. Hai, nama aku Vina Agustina. Di sini aku mau menjelaskan tentang rangkaian sel Volta. Kalau lihat pada tahap awal reaksi tersebut, elektron yang dilepaskan ditangkap oleh reaksi yang membutuhkan elektron, yaitu reaksi reduksi kan. Hal inilah yang membuat terjadinya transfer elektron, yaitu terjadinya reaksi redoks pada dua pelepasan dan ditangkapnya elektron tersebut. Nah, transfer elektron ini menyebabkan adanya aliran listrik. Oleh karena itu, reaksi redoks yang berlangsung spontan inilah yang disebut sebagai sel Volta. Setelah penjabaran tersebut, apa fungsi sel Volta yang lo udah mulai ngerti nih? Intinya, sel Volta ini berfungsi untuk menghasilkan arus listrik dan mekanisme inilah yang digunakan dalam prinsip pembuatan baterai yang kita pakai sehari-hari. Oleh karena itu, kegunaan sel Volta mengacu pada reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik yang diterapkan pada mekanisme dan pembuatan baterai. Reaksi redoks spontan adalah reaksi yang dapat langsung terjadi dan potensial sel yang dihasilkannya bertanda positif. Kita bahas syarat-syaratnya ya. Syarat-syarat reaksi redoks yaitu dihasilkannya endapan, terjadinya gelembung, perubahan warna, dan perubahan suhu. Untuk melihat gimana proses dari sel Volta ini, coba perhatikan rangkaian sel Volta berikut ini ya. Pada rangkaian tersebut dapat terlihat dari sel Volta berdasarkan hubungan antara elektrolit A dan elektrolit B yang dihubungkan dengan jembatan garam dua buah elektroda yang terpasang. Berfungsi untuk disambungkan dengan voltmeter yang berfungsi untuk mengukur benda potensial listrik yang ada. Berdasarkan reaksi kimia tersebut, rumus sel Volta dapat ditentukan berdasarkan beda potensial, yaitu perbedaan jumlah elektron pada suatu arus listrik. Hal ini membuat sel Volta memiliki perbedaan pada katoda dan anodanya. Persamaan matematis dalam sel Volta
dapat ditemukan pada potensial sel. Persamaan tersebut dapat menghitung arus listrik yang dihasilkan oleh suatu reaksi kimia yang terjadi pada sel volta. Oke, untuk rumus potensial sel ada digambar di samping ini. A few moments later. Saya Iludi Astuti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang detail lengkapnya kandungan, bagian, dan proses yang terjadi pada sel volta. Coba kamu perhatikan ilustrasi berikut ini. Ayo kita bahas bagian-bagiannya satu persatu. Yang pertama, voltmeter. Komponen ini memiliki fungsi untuk menentukan besar dari energi potensial. Yang kedua, jembatan garam. Fungsi jembatan garam dalam sel volta adalah menjaga keseimbangan jumlah kation dan anion dalam larutan. Yang ketiga, anode elektroda negatif. Komponen ini adalah elektroda yang menjadi tempat terjadinya reaksi oksidasi. Yang keempat, katode elektroda positif. Komponen ini adalah elektroda yang bertindak sebagai tempat terjadinya reaksi reduksi. Kalau bagian-bagian sel volta tersebut diperhatikan, kamu bisa melihat kalau prinsip dasar sel volta ini dapat dilihat secara langsung pada baterai yang kita gunakan sehari-hari, yaitu pada keberadaan anoda dan katoda. Kalau kamu punya baterai di rumah, coba kamu perhatikan dua sisi dari baterai tersebut. Nah, bagian yang memiliki permukaan yang datar merupakan anoda negatif, dan bagian dengan permukaan yang muncul adalah katoda positif. Hal ini yang bikin baterai nggak bisa berfungsi kalau kamu meletakkan bagian-bagiannya secara keliru. Sampai di sini penjelasan tentang bagian dan proses yang terjadi pada sel volta. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang soal dan pembahasannya yang akan dibahas oleh Kak Angger. Oke, kita lanjut ke soalan berikutnya. Contoh soal 1. Jika elektrode BA dalam larutan BaNO3 2 kali dipasangkan dengan elektrode CR dalam CrNO3 3 kali menjadi satu sel volta. Arus listrik mengalir dari CR ke elektrode BA dengan beda potensial plus 2,24 volt. Tentukan A. Anode dan katode, B. Reaksi anode, katode, dan sel, C. Notasi sel. Kita jawab. Mencari anode. Anode adalah sumber elektron. Di soal tadi terdapat keterangan bahwa arah arus listrik dari CR ke BA, berarti arah sumber atau arah arusnya itu dari CR. Berarti anodenya adalah CR, sedangkan katode adalah penerima atau arah arus listrik. Dari pernyataan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa katode adalah BA karena arah arus listrik dari CR ke BA. Lanjut, reaksi CrNO3 3 kali. Langkah pertama kita harus mengionisasinya dulu. Ada rumus yang bisa kita gunakan untuk membantu dalam mengionisasi. Di sini kita menggunakan alat bantu AXBY menjadi XAY plus YBX min. Nah, menggunakan alat bantu tadi dapat kita susun A CR X untuk pangkat dari CR. Tapi jika tidak ada maka X ini bernilai 0. B NO3 dan Y adalah pangkat dari NO3 atau B. Jadi dapat kita tulis CR A sama dengan CR X, karena X tidak ada maka tidak usah kita tulis. Lanjut Y nya 3, tulis 3. NO3, tulis NO3. Bermuatan negatif. Di sini negatif, kenapa tidak ada bilangannya? Karena X-nya tidak ada. X-nya bernilai 1. Jadi 1 tidak perlu ditulis. BA, sama juga dengan BA. BA NO3 2 kali. A bagi BA, tulis A. Lalu X-nya di sini tidak ada, tidak ada. Jadi tidak perlu kita tulis. Y-nya di sini 2. Kita tulis di sini Y. B-nya NO3.
Anode atau oksidasi adalah proses pelepasan elektron. Jadi, Cr direaksikan menjadi Cr13 ditambah 3E. Lanjut, anode adalah proses pengikitan elektron. Dari yang sudah kita dapat di atas, bahwa elektron itu bernilai negatif dan lawannya pasti positif. Di sini kita dapat Ba plus 2 ditambah 2E sama menjadi Ba. Kenapa di sini ada 2 dan 3? Untuk menyetarakan sesuai dengan jumlah ion positif. Jadi harus setara antara ion positif dan negatif. Kalau ini dijumlahkan, ini min. 3 elektron plus ditambah 3 ion plus jadi 0, jadi habis setara. Lanjut, kita jumlahkan. Nah, ini adalah reaksi sel. Cara menulisnya, Cr tulis di sini. Menulisnya harus semua ion yang di belakang anak panah ini. Jadi dari sini Cr ditambah Ba ditambah 2E. Cr ditambah Ba12 ditambah 2 elektron. Nah, baru kita setelah semua yang di belakang anak panah digabungkan, sekarang semua yang di luar anak panah. Jadi dari sini. Cr13 lanjut ke sini 3E min ditambah Ba. Jadi tulisannya 1 2 3. Gak boleh 1 2 3, gak boleh. Jadi harus satu jalur. Langkah selanjutnya adalah menyetarakan elektron. Di sini dapat kita lihat bahwa di antara kedua ruas ini masih belum sama elektron. Di sini 2, sedangkan di sini 3. Jadi harus kita lakukan penyetaraan. Kita lakukan penyetaraan dengan menyamakan elektronnya menjadi 6 supaya kanan kirinya sama. Di sini Cr plus Ba 2 plus ditambah 2E dikali 3 supaya hasilnya 6E. Lanjut, Cr13 ditambah 3E ditambah Ba dikali 2 agar elektronnya menjadi 6. Setelah setara, maka dapat kita sederhanakan. 3 kali Cr 3 Cr, Ba2 plus kali 3 3 Ba2 plus 2 elektron dikali 3 sama dengan 6 elektron. Lanjut, Cr3 plus dikali 2 sama dengan ini 2 Cr3 plus ditambah 3 elektron dikali 2 sama dengan 6 elektron. Nah, sudah setara nih kanan kirinya. Lanjut, Ba dikali 2 sama dengan 2 Ba. Nah, setelah setara kita sederhanakan. Kita coret atau kita eliminasi elektron yang sama tadi. Hilang, habis. Nah, yang tersisa adalah 3 Cr ditambah 3 Ba plus 2 menjadi 2 Cr plus 3 ditambah 2 Ba. Notasi sel. Penyusunan notasi sel lumayan gampang. Tinggal kita ambil soalnya tadi. Cr plus 3 jembatan garap, Ba plus 2 Ba. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan contoh soal sel volta. Suatu sel volta mempunyai notasi sel sebagai berikut: Ca C2 plus jembatan garam Ni 2 plus Ni sel murni 2,59 volt. A. Tentukan arah arus listriknya. Arah arus listrik dari anode ke katode. Mungkin teman-teman masih belum tahu apa itu anode dan katode. Anode atau oksidasi adalah proses pelepasan elektron. Sedangkan katode atau reduksi adalah proses pengikatan elektron. Jadi anodenya itu adalah
Ca. Jadi ke Ni2 plus. Habis itu yang kedua, tentukan anode dan katodenya. Anodenya yaitu Ca. Lalu katode ialah Ni. Di situ 3. lalu tuliskanlah reaksi di anode dan katode. Reaksi selnya anode Ca2 plus ditambah 2 min. Lalu katode reduksi Ni2 plus tambah 2E min Ni. Pada sel volta terjadi perubahan: A. Energi listrik menjadi energi kimia, B. Energi listrik menjadi energi panas, C. Energi kimia menjadi energi listrik, D. Energi gerak menjadi energi listrik, E. Energi listrik menjadi energi kinetik. Jawabannya yaitu adalah sel volta merupakan sel yang melangsungkan terjadinya perubahan energi kimia dalam kurung reaksi kimia ke energi listrik dalam kurung perbedaan potensial listrik. Jadi secara spontan. Jadi jawabannya adalah yang C. Segitu aja video dari kita. Thank you so much for watching and see you next video.